Hai Sobat Atax, bertemu lagi dengan saya lagi, Purwadi Nugroho, di channel YouTube kesayangan kita, Atax Indonesia. Di channel ini, kita akan belajar banyak tentang perpajakan, akuntansi, dan juga keuangan secara gratis. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share video-video dari kami agar bisa terus membantu Sobat Atax dimanapun berada. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pajak penjual online yang selama ini kita sering kali dengar, yaitu ada satu penjual online di marketplace, salah satu marketplace di Indonesia, viral. Karena apa? Karena dia ini mendapatkan surat cinta dari kantor pajak, gitu ya. Isinya sih katanya dia ditagih pajak kurang lebih 35 juta. Nah, apakah benar? Kita akan simak sesaat lagi. Oke, Sobat Atax, memang belum lama ini masyarakat dikejutkan oleh adanya cerita seorang penjual online di salah satu marketplace di Indonesia itu menerima surat tagihan pajak sebesar 35 juta. Apakah benar itu surat tagihan pajak ataukah itu hanyalah SP2DK alias surat permintaan penjelasan dan atau keterangan? Jadi memang ada beberapa cerita viral di media sosial yang memang diunggah oleh salah satu akun. Di situ dia curhat atau cerita tentang dia 2 tahun punya toko online di salah satu marketplace, lalu dia ditagih pajaknya kurang lebih sekitar 35 juta. Nah, poin yang mau saya cermati, teman-teman, yang pertama, ini juga harus dilakukan ya oleh seluruh Sobat Atax di Indonesia kalau memang berjualan di marketplace. Oke, yang pertama adalah pajak penjualan kita alias pajak penghasilan kita itu kita yang bertanggung jawab untuk menghitung sendiri, membayarkan sendiri, dan juga melaporkan sendiri. Karena di Indonesia ini sistemnya adalah self-assessment. Sehingga jangan kita berpikir bahwa, oh saya kan pajaknya udah dipotong nih sama marketplace. Kita nggak bisa berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena pajak kita sendiri, ya kita yang harus menghitung sendiri, membayarkan sendiri, dan juga melaporkan sendiri. Sehingga, poin yang pertama, kewajiban perpajakan pajak penghasilan kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Karena sistem perpajakan Indonesia adalah self-assessment. Yang kedua, yang harus kita cermati adalah berapa sih pajak yang harus kita bayarkan ketika kita berjualan online di marketplace. Sebenarnya tidak ada yang namanya pajak online dan juga pajak offline, teman-teman. Pajak di Indonesia itu juga berlaku kepada seluruh pengusaha, seluruh warga negara, seluruh wajib pajak yang memang mempunyai penghasilan. That's why namanya pajak penghasilan. Kalau ada penghasilan, bayar pajak. Tapi kalau misalnya nggak ada penghasilan, ya nggak perlu bayar pajak. Nah, sampai sini teman-teman bisa paham ya. Jadi sebenarnya kalau memang kita mempunyai penghasilan, ya kita berkewajiban untuk bayar pajaknya. Nah, berapa sih tarif pajaknya yang benar? Kalau kita mempunyai omset atau penghasilan bruto kurang dari 4,8 M dalam 1 tahun, kita hanya perlu membayarkan PPh-nya sebesar 0,5% dari penghasilan bruto alias dari omset. Contoh nih, kita mempunyai penghasilan bruto 1 M dalam 1 tahun. Sehingga kita hanya perlu menghitung 1 M dikali 0,5%, sekitar 5 juta rupiah, dan that's it. Kalau tarif PPh-nya atau bayar PPh-nya cuma itu aja. Tapi sebenarnya kita akan membayarkan PPh itu per bulan, teman-teman. Jadi, omset bulan Januari paling lambat dibayarkan tanggal 15 Februari.
Omset bulan Februari akan dibayarkan paling lambat 15 Maret. Omset bulan Maret akan dibayarkan paling lambat 15 April. Begitu seterusnya. Sehingga ketika omset total kita dalam 1 tahun itu belum menyentuh 4,8 M, kita masih diperbolehkan untuk menggunakan tarif PPh UMKM. Tarif PPh UMKM di Indonesia itu hanya 0,5% dari omset atau peredaran bruto. Hal ini sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018, teman-teman. Nah, berkaitan dengan tadi, kalau seumpama pedagang di marketplace tadi terkena tarif atau istilahnya terkena tagihan pajak 35 juta. Kalau memang itu benar tagihan pajak ya. Berarti omsetnya selama 2 tahun itu di marketplace itu adalah 7 miliar, teman-teman. Sehingga 7 miliar itu selama 2 tahun, katakanlah 1 tahunnya ya kurang lebih mungkin rata-rata 3,5 M dan tahun kedua 3,5 M. Sehingga memang ya harus dibayarkan sesuai dengan tahun di mana dia mempunyai penghasilan. Ya, jadi memang saat ini pemerintah juga ada yang namanya insentif pajak, teman-teman. Tapi nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Jadi, untuk para UMKM, para pedagang di marketplace, jangan lupa untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yaitu kalau memang omsetnya belum lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun, cukup membayarkan dan juga melaporkan di SPT tahunan teman-teman sekalian sebesar 0,5% dari omset. Ya, semoga ini bisa membantu ya bagi para teman-teman yang mungkin kebingungan, wah apakah pedagang online itu harus bayar pajak? Jawabannya iya dong. Karena offline dan online itu hanya masalah perbedaan distribusi saja. Yang satu buka tokonya secara offline di ruko, yang satu buka tokonya secara online di marketplace. Pajaknya juga sama-sama harus bayar. Karena hal ini memang sesuai dengan arahan dari pemerintah untuk menyamakan level of playing field, teman-teman. Jadi kita bermain di satu lapangan bola yang sama, rumputnya sama, bolanya sama, ya sedangkan sekarang tinggal adu skill aja antara teman-teman yang di offline katakanlah harus dengan teman-teman yang di online, ya adu skill, adu jitu, adu cara mendapatkan pelanggan, dan lain-lain. Bukan masalah, oke lah kalau di online ternyata teman-teman nggak bayar pajak, ternyata yang di offline bayar pajak terus. Nah, itu kan level of playing field-nya nggak sama. Sehingga pemerintah ini sekarang ingin menyamakan level of playing field-nya. Kalau misalnya teman-teman yang di offline buka ruko atau punya stand di mall, ya harus bayar pajak. Kalau misalnya kita punya toko di marketplace, juga harus bayar pajak. Pajaknya juga sama. Jadi level of playing field-nya juga sama, teman-teman. Oke ya. Jadi semoga ini bisa membantu. Tidak ada yang namanya pajak online dan juga pajak offline. Adanya ya pajak yang secara umum berlaku di Indonesia di undang-undang yang terakhir, Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, yaitu harmonisasi peraturan perpajakan. Oke, semoga ini bisa membantu para sobat Atax dimanapun berada untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakannya lebih baik. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, di kolom komentar. Dengan senang hati kita akan bisa membantu Sobat Atax dimanapun berada. Oke, jangan lupa teman-teman untuk bisa follow Instagram kami di Atax Indonesia. Dapatkan info dan juga peraturan perpajakan yang terbaru, terupdate setiap harinya hanya di satu genggaman Anda. Jangan lupa juga untuk bisa like, comment, dan juga subscribe, share video-video kami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Juga jika teman-teman berkenan, silahkan bisa download aplikasi kami di Google Play Store dan juga di Apple Store, yaitu Atax Indonesia. Sehingga ingat pajak, ingat Atax.